Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera untuk kita semua. Sungguh bersukacita kita hari ini boleh bertemu kembali dalam Sarapan Rohani GNH. Hari ini hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020. Sejenak kita akan membaca serta merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya marilah kita bersama-sama satu hati, kita berdoa. Syukur kami panjatkan kepadamu ya Allah, Allah yang menyertai kami, Allah yang sangat baik bagi hidup dan kehidupan kami. Terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang malam hingga pagi hari ini kami boleh bangun dengan keadaan selamat. Terima kasih juga atas kesempatan-Mu yang Kau berikan kepada kami untuk kami merenungkan firman-Mu. Kami mohon kuasa Roh Kudus-Mu bekerja atas kami sekalian sehingga kami boleh mengerti akan firman Tuhan. Kami boleh menjadi hamba yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Boleh kami lakukan setiap firman-Mu hari lepas hari dengan setia. Terima kasih Bapa, kami sambut firman Tuhan dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini diambil dari surat 1 Korintus pasal yang pertama. Maksud saya 1 Korintus pasal yang keempat, ayat yang pertama. Demikianlah firman Tuhan. Demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba-hamba Kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah. Dengan tema pada hari ini yaitu menjadi hamba Tuhan. Menjadi seorang pekerja atau sebagai hamba pastilah tidak mudah Bapak Ibu sekalian. Harus menumpahkan pemikiran, tenaga, konsentrasi waktu, apalagi kalau kita diminta lembur untuk kita bisa mencurahkan segala daya dan upaya kita, totalitas dalam memberikan integritas dan loyalitas kita dipertaruhkan di dalam pekerjaan kita itu untuk bisa mendapatkan hasil yang baik dalam pekerjaan atau karir kita. Lalu bagaimana dengan kita sebagai hamba Tuhan di ladang Tuhan? Di awal suratnya yang ia tulis kepada jemaat di Roma, Rasul Paulus menyebut dirinya yaitu sebagai hamba Yesus Kristus. Dari Paulus, hamba Kristus Yesus yang dipanggil menjadi rasul dan dikuduskan untuk memberitakan Injil Allah. Roma yang pertama ayat yang pertama. Begitu juga di hadapan jemaat Korintus, Paulus menyadari benar makna kata hamba ini yang melekat ada dalam dirinya, yaitu tidak lebih dari seorang budak, menjadi seorang pekerja. Sebagai budak, ia harus mengabdikan dirinya dengan segenap jiwa dan raganya untuk Tuhan. Jadi hamba Tuhan juga bisa diartikan orang yang benar-benar membaktikan setiap nafas hidupnya untuk Tuhan, melepaskan segala kenyamanan duniawi yang dia punya, tunduk kepada pemerintahan sorgawi, dan tidak punya hak untuk menuntut, serta bukan sebagai seorang bos. Paulus mengakui dirinya adalah hamba Yesus Kristus. Nah, dari kisah ini, bagaimana dengan kita Bapak Ibu sekalian? Apa yang menjadi perenungan bagi kita sekalian? Bagaimana tugas dan pelayanan kita kepada Allah? Apakah loyalitas serta integritas kita hanya kita curahkan kepada pekerjaan dan karir kita saja? Sehingga porsi untuk pelayanan kita kepada Tuhan kita benar kurangi lagi. Sungguh ini pasti membuat hati Tuhan sedih. Apalah kita mengerjakan sepenuh hati, kita mengejar target, mencurahkan seluruh tubuh dan jiwa raga kita kepada pekerjaan kita, tapi waktu kita untuk Tuhan sangatlah kurang. Hidup berintegritas bagi Allah sebagai hamba Tuhan juga berarti kita tidak fokus untuk mencari pujian dari sesama kita, dari orang lain. Tetapi bagaimana pujian itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Sebagai seorang pelayan Tuhan ataupun sebagai seorang Kristen, marilah kita berusaha untuk menjaga integritas hidup kita dalam kita melayani Tuhan, kita sebagai hamba Tuhan yang sejati. Misalnya dalam kita memberikan pertolongan, kita memberikan sumbangan atau persembahan, kita ditunjuk pelayanan sebagai singer mungkin, sebagai pemain musik, ataupun sebagai pembawa firman. Biarlah itu semua kita lakukan dengan benar-benar. Kita mencurahkan seluruh apa yang bisa kita curahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Sehingga Dia akan memberikan yang terbaik bagi kita. Dia sudah memberikan yang terbaik untuk kita
memberikan anak yang tunggal yaitu Tuhan Yesus untuk keselamatan kita yang sejati, kasih karunia yang luar biasa bagi kehidupan kita. Sudahkah kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan dalam hidup sebagai hamba Tuhan? Biarlah ini menjadi perenungan kita bersama bahwa kita hanya hamba Tuhan yang sejati. Berikanlah hidup kita benar-benar untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan saja. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Kita berdoa. Kami rendahkan diri kami di hadapan-Mu Tuhan. Hati kami angkat kepadamu bahwa kami hanya mau memuliakan nama Tuhan saja. Biarlah setiap apapun yang kami pikirkan, kami buat, kami lakukan, kami bicarakan dan kami perkatakan, semuanya itu hanya tentang Tuhan saja. Untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Kami boleh melayani sesama kami atas nama kami mau melayani Tuhan kami yaitu Yesus Kristus. Tolonglah kami Tuhan, penuhi kami Roh Kudus-Mu. Kami tidak bisa tanpa Tuhan, sehingga biar semuanya itu boleh kamu lakukan, bukan dengan kekuatan diri kami sendiri saja. Terima kasih Bapa atas anugerah keselamatan yang telah Engkau berikan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.